Sahabatku, kita jumpa lagi. Puji Tuhan, haleluya. Semoga semua sahabatku dalam kondisi sehat dan baik dan diberkati Tuhan. Mari kita bersama-sama pada kesempatan ini akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan, judulnya adalah Dua Anak yang Hilang. Nah, kita bersama-sama akan belajar dan merenungkan dari Lukas 15 ayat 11 sampai dengan yang ke-32. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kalau Engkau memberi kesempatan pada kami semua untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh sahabat kami dimanapun mereka berada, akan ditolong, disertai Tuhan dan diurapi dengan roh Tuhan yang kudus, sehingga mereka boleh mengerti dan bertemu dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini untuk menguraikan dan dipimpin oleh roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabatku semua, mari kita baca Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ayat demi ayat. Pasal 15 ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. 15 ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat yang ke-13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Kita tahu bahwa perikop ini sebetulnya sudah sangat terkenal. Cuma yang disoroti biasanya anak yang bungsu. Mereka seorang ayah mempunyai dua anak, dan kemudian anak-anak ini menuntut harta yang menjadi warisan atau bagiannya mereka masing-masing. Lalu sang ayah memberikannya, dan si bungsu setelah menerima pembagian hartanya itu, kemudian menjualnya. Dia pergi ke negeri yang jauh, dan karena dia mempunyai banyak uang, lalu hidupnya berfoya-foya, menghabiskan apa yang dia terima dari ayahnya. Dia habiskan semuanya, ya. Dan ketika hartanya habis, ayat 14 mengatakan, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Jadi, si bungsu ini di samping berfoya-foya, menghabiskan harta yang dia punya, ternyata ada bencana juga di negeri di mana dia tinggal. Sehingga apa? Pukulannya dua, hidup boros dan bencana. Ini benar-benar mengubah hidup dia. Dari seorang anak yang kaya, yang hartanya berlebihan, menjadi orang yang melarat. Dia melarat karena perilakunya, karena sikapnya yang jelek, yang berfoya-foya. Nah, kemudian datanglah bencana. Nah, bencana ini membuat dia lebih terpuruk lagi. Seperti kita ketahui, pandemi corona ini juga membuat kegiatan ekonomi terpuruk, jatuh. Banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak karyawan yang di PHK,
Nah, bagi mereka yang hidupnya amburadul, yang suka boros, berfoya-foya, dan tidak bertanggung jawab terhadap pengeluaran yang dia lakukan, bebannya menjadi tambah berat. Itu juga yang dialami oleh anak bungsu ini. Sudah hidupnya berfoya-foya, tidak betul, dia ketimpa bencana. Sehingga kesulitan itu sungguh-sungguh menghimpit hidupnya. Tapi dia tidak menyerah begitu saja. Ayat yang ke-15, mari kita akan baca bersama-sama. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Jadi ketika duitnya habis, mau tidak mau, dia harus bekerja. Dia mencari pekerjaan dan mendapatkannya. Ya. Nah, pekerjaan di situ dikatakan adalah menjaga babi. Ya. Dia rupanya bekerja pada orang juragan peternakan. Ya. Dikisahkan dia menjaga babi, dia bekerja. Nah, bekerja tentunya adalah supaya hidupnya itu bisa lebih baik. Karena hartanya memang sudah habis, sehingga dia terpaksa bekerja. Jadi di sini dia bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Ya. Dia sangat susah dalam pekerjaannya itu. Ayat 16 dikatakan, lalu ia ingin mengisi perutnya, ya, dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Dia kelaparan. Biasa makan nasi enak, lezat, ya. Nah, ini ampas babi pun mau dimakan. Ampas ini adalah untuk makanan babi, tetapi karena terpaksa dia mau makan juga. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata makanan untuk babi pun dia tidak mendapatkannya. Sehingga dia sungguh menderita. Nah, di tengah penderitaannya itulah dia sadar bahwa selama ini hidupnya itu sudah enak. Ya. Ayat 17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Ya. Menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, orang biasanya kalau menderita memang ingat akan Tuhan. Ingat bahwa hidupnya selama ini sudah diberkati, tapi dia menyia-nyiakan. Nah, ini seperti anak bungsu. Dia ingat ketika dia di rumah, segala sesuatunya tercukupi, tidak pernah kekurangan. Bahkan di situ dikatakan bahwa orang-orang yang bekerja di rumahnya, yang bekerja untuk ayahnya, hidupnya berlimpah-limpah, hidupnya lebih enak. Tapi dia di perantauan, dia sangat menderita. Bahkan karena menderitanya itu, dia bisa mati karena kelaparan. Nah, orang yang menderita biasanya ingat akan Tuhan. Ketika senang, ketika sehat, ketika semua berjalan dengan baik, orang suka lupa kepada Tuhan. Nah, di sini anak bungsu itu ingat bahwa hidupnya itu sebenarnya sudah nyaman, sudah enak, tetapi karena dia serakah, ingin lebih lagi dan ingin menikmati kebebasan, dia mengira
bahwa hidupnya selama di rumah itu tidak baik. Tetapi syukurlah ketika keadaan menjadi sulit, dia ingat akan ayahnya. Ayat 18 mengatakan, "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Dia sadar, dia bertobat. Lalu tindakannya betul. Dia tidak menjauh tetapi pulang. Anak bungsu ini pulang karena tahu lebih baik jadi orang, jadi karyawan ayahnya daripada terlunta-lunta di luar. Karena dia tahu bahwa orang-orang yang bekerja untuk ayahnya mendapat upah yang layak dan mempunyai kehidupan yang berkelimpahan. Oleh sebab itu, dia sadar karena sudah salah, sudah berdosa, lalu dia tidak menuntut apa-apa selain ingin diterima menjadi karyawan. Dia sadar akan hal itu. Ayat 20, "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia." Kita melihat bahwa ayah ini merindukan anaknya untuk pulang. Ketika anaknya pergi, ayah yang penuh kasih selalu berharap-harap anaknya kembali. Sehingga Alkitab mencatat dengan jelas, ketika masih jauh, ayahnya sudah tahu rindu itu mendekatkan hati. Sehingga dia dari kejauhan sudah tahu bahwa anaknya datang. Rindu itu mendekatkan dua hati. Sehingga apa? Dia menyambut anaknya itu. Dan kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa, dan aku tidak lagi layak disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Ayah ini memerintahkan orang-orangnya untuk menyambut anak ini. Dia tetap diperlakukan sebagai anak, disambut dengan gembira. Dan bukan hanya itu, ternyata ayahnya juga mengadakan pesta syukuran. Ya, ayat 23 dikatakan, "Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapatkan kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Ayah ini menyambut luar biasa. Anaknya yang hilang telah kembali. Ayat 25 kemudian mengatakan apa? "Tetapi anaknya yang sulung, kakak si bungsu, sedang berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah,
dia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu dia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya ini?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena dia mendapatkan kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara kepadanya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan aku belum pernah melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ayat 32, "Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Anak sulung itu tidak terima ketika ayahnya membuatkan pesta untuk adiknya, menyambut kembali adiknya yang hilang. Mengapa bisa demikian? Karena ayahnya itu menyambut dengan penuh kasih, sedangkan kakaknya yang sulung tidak mengasihi adiknya. Dia mungkin merasa bahwa mereka sudah diperlakukan dengan adil, diberikan harta bersama-sama. Dan ketika adiknya itu pergi, dia tidak merindukan. Sehingga ketika adiknya ini pulang dan disambut ayahnya, dia protes, dia marah. Nah, inilah rupanya yang banyak terjadi juga dalam kehidupan ini. Juga terjadi di gereja. Seringkali orang-orang yang rajin beribadah, yang aktif di gereja, yang rajin melakukan persekutuan-persekutuan, merasa hidupnya lebih baik. Maka kalau dia diberkati, itu sudah sewajarnya. Karena hidupnya baik, karena setia, karena suka beribadah. Tidak seperti si bungsu. Nah, inilah kejadian yang terjadi dalam perikop yang kita baca bersama. Anak bungsu tadi dipestakan, kemudian anak yang sulung protes kepada ayahnya. Dalam bergereja pun demikian. Seringkali kita sudah merasa hidup baik. Seringkali kita sudah bekerja keras dengan benar. Lalu kita tidak bisa menerima orang yang salah, walaupun itu saudara kita. Walaupun itu sahabat kita. Seperti kakak sulung kepada adiknya. Dia tidak bisa menerima keadaan ini. Nah, rupanya kakak sulung ini pun terhilang. Dia juga anak yang hilang, cuma keberadaan fisiknya berada di rumah bapaknya. Tetapi dia sesungguhnya tidak mengerti akan hati seorang bapa. Hati seorang bapa mengasihi anak-anaknya, bahkan yang hilang dicari untuk kembali pulang. Dan ketika pulang disambut dengan gembira. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan mendapat perintah yang jelas, bukan? Dari Tuhan kita, dari
Guru Agung kita, bahwa Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan yang hilang. Yang butuh dokter, yang butuh tabib, itu orang yang sakit. Dan kita yang sehat, harusnya kita menolong, mencari yang terhilang, kemudian kita bawa balik. Dan kalau ada orang yang hilang, bisa kita bawa balik, harusnya kita senang, kita bersuka cita bersama Bapa di surga. Si sulung harusnya senang, saudaranya pulang dan masih sehat, masih selamat. Harusnya dia bergembira, berpesta bersama. Ketahuanlah sekarang bahwa si sulung tidak merindukan adiknya untuk pulang. Hatinya tidak seperti hati bapaknya. Ingat ini, Anda semua yang kelihatan rohani, yang rajin beribadah, yang rajin memberi persembahan dan melakukan segala hal, apakah engkau masih mempunyai kasih seperti hati Bapa? Apakah engkau mempunyai mata seperti Bapamu yang melihat orang lain dengan belas kasihan, yang melihat orang berdosa sebagai orang yang harus dikasih, yang harus dibawa pulang? Ataukah engkau merasa engkau sudah suci dan orang-orang berdosa memang layak menerima hukumannya? Mari kita belajar dari sini. Jangan sampai kita menjadi orang yang terhilang. Kisah ini mengingatkan kita, dua anak sama-sama hilang. Nah, marilah kita selalu ingat dalam keadaan kita untuk punya hati seperti hati Bapa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau baik dan sudah mengingatkan kami supaya kami terus bersyukur dan mengasihi jiwa-jiwa yang hilang, mengasihi saudara-saudara kami yang terhilang, dan kami mendapatkan dan membawa kembali kepada Bapa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabatku semua, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.